dimanapun Anda berada, jumpa kita pada kesempatan pagi menjelang siang lewat sosialisasi pada kesempatan hari ini dibuka dengan satu lagu bersama Mbak Rati Informasi. Nah Ibu Dokter, sekarang kita akan membahas tentang tema yang hari ini Bu ya, tentang Hari Menopause Sedunia 2022. Ya. Nah, silakan Ibu menyampaikan paparannya. Selamat pagi para pendengar. Hari ini kita kembali ketemu lagi dengan topik yang berbeda, yaitu memperingati Hari Menopause Sedunia yang jatuh pada tanggal 18 Oktober. Jadi setiap tanggal 18 Oktober seluruh dunia itu merayakan atau memperingati Hari Menopause Sedunia. Nah, tema peringatan tahun ini, tahun 2022 adalah kognisi dan suasana hati. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mematahkan stigma tentang menopause yang dialami perempuan, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Nah, kita bicara tentang Hari Menopause, kita bicara juga tentang sejarahnya. Kenapa harus ada Hari Menopause Sedunia? Didirikan oleh WHO, jadi bukan asal-asalan, tetapi ini dari Organisasi Kesehatan Dunia dan International Menopause Society atau IMS dengan maksud meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi perempuan ketika berhenti menstruasi seiring bertambahnya usia. Awal mula pembentukan peringatan Hari Menopause ini adalah pada tahun 1978 terbentuknya International Menopause Society IMS atau Masyarakat Menopause Internasional, didirikan oleh Rodney Beber di Israel saat Kongres Menopause kedua. Nah, merupakan badan amal yang berbasis di Inggris. Jadi IMS atau Masyarakat Menopause Internasional itu berbasis di Inggris, tapi waktu itu ada kongres yang kedua tentang menopause di Israel. Nah, ini dia terbentuknya IMS itu. Kemudian pada tahun 1984 WHO dan IMS menetapkan tanggal 18 Oktober merupakan Hari Menopause Sedunia yang bertujuan kembali untuk meningkatkan kesadaran serta memberi dukungan kepada perempuan yang mengalami menopause. Nah, pada tahun 2020 Oktober, jadi bulan Oktober dideklarasikan sebagai bulan menopause dengan alasan seluruh bulan Oktober didedikasikan untuk menyebarkan kesadaran masyarakat tentang menopause. Karena menurut IMS, kampanye tentang hal ini tidak cukup dilakukan hanya satu hari saja. Itu sejarahnya. Nah, menopause itu memang kadang-kadang susah untuk diketahui gitu. Ya, itu Bu. Nah Bu, apakah menopause itu sebenarnya? Nah, menopause itu adalah suatu masa di mana siklus menstruasi seorang perempuan berakhir secara alami. Jadi masa menopause itu tidak bisa dihindari. Nah, biasanya ini terjadi ketika tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan. Jadi sudah tidak haid selama 12 bulan terus-menerus ya. Pada fase ini merupakan akhir dari usia reproduktif, jadi sudah tidak bisa hamil lagi. Namun secara fisik tetap dalam kondisi sehat dan tetap bisa aktif secara seksual, meskipun tidak seperti sebelumnya aktifnya gitu. Jadi ada perubahan juga Bu ya? Iya, ada perubahannya. Nah, kira-kira pada usia berapa Bu fase menopause terjadi? Ya, secara teoris sih fase ini terjadi pada usia perempuan berusia 45 sampai 55 tahun. Nah, tapi bila kadang-kadang ada orang yang usia kurang dari 40 tahun sudah menopause, jadi sudah tidak haid lagi. Nah, itu disebut menopause dini. Berarti nggak bisa hamil lagi Bu ya? Tidak bisa hamil lagi. Masih muda, iya, 40 tahun. Iya. Nah, Ibu, apa kira-kira penyebab terjadinya menopause dini itu? Nah, menopause dini sekali lagi saya ulangi bahwa terjadi pada usia kurang dari 40 tahun sebenarnya.
kalau pada umumnya manusia atau perempuan itu masih reproduktif ya, masih bisa melahirkan gitu atau hamil dan melahirkan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang terjadi hal seperti itu. Oh, sudah masih kurang, masih 37 kok sudah berhenti haid ya gitu ya. Penyebabnya adalah pertama faktor genetik. Sebuah penelitian mengatakan bahwa usia menopause seorang perempuan berhubungan dengan faktor keturunan atau genetik. Artinya masa menopause seorang perempuan itu umumnya tidak jauh berbeda dengan ibunya. Jadi kalau ibunya dulu cepat berhenti haidnya, kemungkinan anak perempuannya mengikuti. Ya. Nah, penyebab kedua adanya terapi radiasi dan kemoterapi yang merupakan pengobatan kanker. Jadi kalau usia 35 sudah kena kanker ya, terus dilakukan terapi radiasi dan kemo, nah itu juga bisa mengganggu fungsi ovarium atau indung telurnya. Dan ini menyebabkan tidak bisa lagi ya Bu? Iya. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah penyalahgunaan obat-obatan dan beberapa penyakit. Penyakit kronis, tumor pada kelenjar hipofisis dan hipotalamus di otak. Jadi ada di otak kita itu ada kelenjar yang memproduksi hormon-hormon untuk kita bisa haid, kita bisa hamil kayak gitu ya. Nah itu kalau ada tumornya di sana itu akan mempengaruhi produksinya. Jadi bisa berhenti pada usia muda. Kemudian penyakit-penyakit dengan gangguan psikis ya, misalnya stres kayak gitu juga bisa mempengaruhi. Kemudian HIV, kemudian sindrom kelelahan kronis. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar loh untuk juga sindrom kelelahan kronis ini kok tiap hari rasa capek gitu Bu ya, tidak ada rasa sehatnya gitu. Iya. Dan kemudian juga otomatis kalau penyalahgunaan obat-obatan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebiasaan merokok. Nah kalau dulu kan merokok bapak-bapak gitu ya, mas bapak-bapak. Tapi ternyata ibu-ibu yang merokok pun juga banyak ternyata, dan itu juga mempengaruhi. Juga ya? Iya. Kemudian berat badan yang terlalu rendah, terlalu kurus, itu juga. Hormon estrogen yang berperan dalam siklus menstruasi itu tersimpan di dalam lemak. Nah, wanita yang kurus memiliki tubuh kurus ya, ini lemaknya sedikit. Nah, otomatis estrogen yang tersimpan juga sedikit. Hal ini mempengaruhi sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian ada penyakit namanya primary ovarian insufficiency. Hal ini terjadi karena ovarium atau indung telur tidak dapat menghasilkan hormon reproduksi yang normal akibat faktor genetik atau penyakit autoimun, misalnya lupus gitu ya. Itu juga bagaimana Bu? Penyakit autoimun itu jadi tubuhnya mengeluarkan antibodi yang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi sel-sel yang di dalam dirinya itu dianggap sebagai zat asing gitu. Jadi tubuhnya meresponnya dengan antibodinya. Jadi dilawan sendiri gitu. Itu autoimun namanya. Kemudian yang ketujuh, hysterektomi total atau pengangkatan rahim dan indung telur. Jadi sehingga sel telur dan hormon reproduksi tidak terproduksi lagi. Pada kondisi ini perempuan tidak dapat mengalami menstruasi dan kehamilan. Bila hal ini terjadi pada usia kurang dari 40 tahun, maka perempuan tersebut mengalami menopause dini. Gitu. Nah, Ibu Dokter, sebelum berlanjut dengan pertanyaan saya mengenai menopause, kita dengar kembali lagu yang berikut ini.
kalau saya itu pokoknya setahun sekali. Kemarin bulan haji menstruasi, tapi sedikit aja. Sampai sekarang nggak ada lagi. Iya. Ya, sudah tua. Biasanya itu namanya peri atau premenstrual. Oh, Premenopause. jadi masih belum Biasanya itu bisa terjadi 4 tahunan. Oh, gitu ya. Gejalanya, iya. Iya. Itu premenopause. Oh, Gitu. Nanti setelah itu berhenti. Berhenti total ya. Total lama. Tapi memang ada beda ya, sakit awal. Betul banget, badan remuk rasanya. Iya. Terus moodnya Iya. rasa nggak nyaman. Rambutnya ya seperti biasa itu nggak ada lagi. Ya, benar. Benar rasanya apa itu? Memang beda sekali. Iya. Awak capek. Sampai saja laki-laki itu kan sering emosi gitu. Namanya kalau perempuan kan sering emosi gitu. Tapi laki-laki itu juga bisa menopause. Namanya andropause. Oh iya tuh. Iya. Itu gejalanya gimana? Kalau laki-laki? Ya sama. Libidonya menurun. Oh. Kalau yang impoten tuh sama lah. Beda ya. Beda. Kalau impoten itu hasratnya ada, libidonya ada. Oh gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa ereksi. Oh itu perbedaannya Bu ya. Hasratnya ada. Itu yang bikin orang bisa frustasi. Oh iya. Gitu. Yang stroke tuh ada teman saya tuh stroke katanya nggak bisa lagi. Iya. Dan impoten itu kebanyakan bisa dari psikis terutama. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi memang ada penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi dia tidak bisa ereksi. Tetapi kebanyakan itu ketakutan diri sendiri. Tidak percaya diri ya? Iya, tidak percaya Oh diri. iya. Gitu. Tapi itu kalau dikomunikasikan suami istri, disupport sama istrinya nggak menuntut terlalu banyak kayak gitu. Tidak ada beban ya? Iya. Akan membangkitkan kembali semangatnya. Tapi kalau sudah orang tua tuh biasanya ada hanya sayang gitu kan. Betul. Nggak ada mikir yang Iya. gitu lagi. Iya. Tetapi kenapa menopause ini diangkat? Karena kadang-kadang itu pasangan kita itu tidak terlalu ngeh gitu ya. Iya betul kok. Nah, Iya. dikirain itu Nggak mau. Iya. Tapi padahal hasratnya itu libidonya nggak ada Iya, gitu. memang karena pengaruh itu tadi. Iya. Terus jadi perempuannya itu melayaninya dengan keterpaksaan. Selalu sih. Nah,